Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau biasa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib. Kita akan simak pengakuan dari seorang yang mengaku berasal dari kalangan Ba'alawi, sebuah keturunan yang dihormati. Namun dalam keterangannya, ia menyatakan dirinya berafiliasi kepada mazhab Syiah. Silakan simak dengan tenang, tanpa prasangka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Anda mungkin sudah bertanya, kenapa saya Syiah? Tapi sebelum masuk ke situ, Anda harus tahu dulu apa itu Syiah. Syiah adalah mazhab besar dalam Islam selain Sunni. Syiah secara bahasa berarti pengikut, bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim AS sebut sebagai seorang Syiah. Wa min syi'atihi la Ibrahim. Akan tetapi dalam konteks ini, mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pengikut sahabat Nabi. Jadi perlu dipahami bahwa intinya Syiah mengikuti keluarga Nabi, sementara Sunni mengikuti sahabat Nabi. Setelah itu, mari kita dengarkan pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini dikenal sebagai penjaga kemurnian agama, yang mengingatkan kita tentang pentingnya berhati-hati terhadap penyimpangan akidah, termasuk terhadap paham Syiah yang memang dalam banyak hal memiliki perbedaan mendasar dengan akidah Ahlus Sunnah. Inilah bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan para ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Gonunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti jangan dekat-dekat dengan ahlul bidah yang disebutkan oleh beliau, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Beliau sudah mengatakan ini ahlul bidah, sesat. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku NU, apalagi pengurus NU, bekerja sama dengan Syiah, membela Syiah, berarti dia telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Tetapi secara global teman-teman sekalian, secara global semua sahabat wajib kita doakan dengan mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, mulai ada gosip-gosip, berita-berita menyalahkan Abu Bakar sama Umar, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini teman-teman, kalau antum menghadapi dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang caci maki, ada orang yang fitnah, tidak usah kaget karena manusia lebih baik daripada kita, difitnah juga. Nabi SAW difitnah, Nabi SAW disebarin isu-isu yang tidak benar tentang beliau. Abu Bakar sama Umar juga begitu sudah meninggal. Dalam sebuah riwayat Bukhari, seseorang atau beberapa orang datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kenapa Abu Bakar dan Umar dicaci maki, padahal kami mengetahui kebaikan-kebaikan pada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha jawaban yang mulia dengan ilmu yang baik, sesungguhnya orang-orang ini tidak memahami syariat Allah. Allah memerintahkan agar mendoakan para sahabat Nabi, mereka malah mencaci maki dan mengkafirkannya. Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar dan Umar dengan cara seperti itu. Artinya orang-orang yang sekarang mencaci maki Abu Bakar di zaman sekarang, seperti kasus Syiah, orang-orang Syiah yang sudah jelas-jelas salah satu manhaj atau metode hidup mereka mencaci maki sahabat, bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan. Orang-orang ini sebenarnya sedang menyetor pahala gratis kepada para sahabat. Mereka berbuat ibadah diambil oleh para sahabat. Dia punya masalah dengan seorang manusia biasa, bukan sahabat saja, sudah cukup untuk menghabiskan pahalanya hari kiamat. Bagaimana kalau dia punya masalah dengan para sahabat? Seperti berhadapan dengan gunung-gunung besar, gitu kan? Sulit sekali, gitu. Dan apa gunanya mereka masuk ke zona itu? Cukuplah mereka telah mendampingi Nabi SAW, cukuplah mereka menghadiri peperangan bersama Nabi SAW. Ini kemuliaan yang luar biasa.
haji bersama Nabi SAW, ya. Hidup sehari-hari, sholat berjamaah, ketemu, salaman, minum sama-sama, ya, ngobrol sama Nabi. Bahkan Abu Bakar sama Umar yang fokus dicaci maki oleh orang-orang Syiah dan dikafirkan ini adalah mertua Nabi, yang setiap Nabi kemana selalu mereka berdua ada bersamanya. Sampai para sahabat mengatakan, kami tidak heran Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin setelah Nabi SAW meninggal, karena sudah sering kami dengarkan Nabi SAW mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi sudah biasa itu. Maka sangat aneh kalau ada orang mencaci maki orang yang terdekat bagi Nabi SAW. Tentu target daripada orang-orang ini mencaci maki sahabat sebenarnya adalah Nabi SAW. Targetnya itu. Tapi mereka kalau mencaci maki Nabi langsung seperti Abdullah bin Saba, tokoh yang sekarang diubah-ubah lagi oleh orang Syiah, dikatakan bahwasanya itu tokoh fiktif. Padahal kita sudah jelas-jelas punya rujukan-rujukan yang pasti dengan sanad-sanad yang sahih tentang keberadaan Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan membentuk pemahaman Syiah itu. Dan jelas-jelas konsepnya mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mencela sahabat ini berarti mencela Nabi SAW, dan mencela Nabi berarti mencela Allah. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Saya yakin kalau teman-teman di sini berumah tangga dengan normal, dia memilih mertua, calon istri atau suami yang baik, saya yakin pasti dia tidak akan terima kalau mertuanya orang baik atau istrinya orang baik lalu kemudian dicaci maki. Saya yakin dia tidak akan terima itu. Bagaimana bisa seseorang mencaci maki istri Nabi, mertua Nabi, gitu kan? Dan orang-orang sudah meninggal, sudah lewat waktunya. Untuk apa kita habisin waktu di situ? Tidak ada manfaat sama sekali. Sisi lain, kita juga perlu melihat realitas sosial di lapangan. Ada orang-orang yang mencoba mendekat, bersilaturahmi, dan ternyata disambut baik oleh sebagian komunitas Syiah. Mereka tidak serta-merta menunjukkan sikap yang selama ini sering diceritakan secara negatif. Tentu ini bukan berarti kita mengabaikan perbedaan prinsip akidah, tapi sekadar menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial, kadang realita tidak selalu seburuk yang dibayangkan. Mari kita lihat bersama. كربلاء المنطقة اللي خفت منها أكثر شيء، لأن حرفيا وصلتني مئات المسجات تقول إني في خطر، وكنت أحتاج أعرف ليش هالخوف موجود، رغم أننا سنة وشيعة عايشين مع بعض في البحرين، زملاء، أصدقاء، حتى أهل، لكن مع ذلك حذروني من كربلاء. اسمي عمر فاروق، مسلم سني. وصلنا كربلاء، يمكن ما توصل اليوم لحد القتل، لكن السؤال هل الحقد بين السنة والشيعة ما زال موجود؟ لا السنة من اسم البحرين. على راسنا من عشرة عمر هي السنة ترى. لا والله لما كنا نبي كربلاء والعراق الناس بشكل عام يحذرون يقولون لا تروحون انتم سنة في العراق. زوجة يعني. أخوي سني. ولا حد له علاقة به، كل واحد بدينه ماكو. مع السلامة. مع السلامة، الله وياكم ولا سنة. صراحة ما عندي تجربة كثر ما هو عندي فضول. إذا كان واحد اسمه عمر فاروق، هل هو مرحب في كربلاء؟ والجواب لازم نعرفه من عامة الناس. إذا واحد اسمه عمر فاروق، هل هو مرحب في كربلاء؟ عمر فاروق، أهلا وسهلا، شرف بعد عمري يمه، أهلا وسهلا، شرف يا قلبي، أهلا وسهلا بعد عمري. هل عادي يكون في كربلاء؟ اهلا وسهلا. لا قولي الصراحة. بكربلاء تكون ببيوتنا وتكون بأي مكان. أنا سني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رايحك شيعة؟ لا مو الشيعة، انا عايش بالشمال مناطق سنية، انا شيعي. ما عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة. عمر روح جيب لي عمر فاروق. جيب فاروق عمر. دخله للحضرة ويصلي يدخل معزز مكرم افضل من صاحبنا وافضل من حضرتك اذا تجي للزيارة. عندنا واحد ما طول هو انسان يعبد الله، احنا ما عندنا عمر عثمان، هاي ارض الله بعد ما لها. هل هو مرحب فيه؟ عادي مهما كان اسم الشيخ والشيعيش موجودين عندنا ناس هواي اسمهم عمر، انسان يحسب على اعمال مو على افعالهم واسمهم كذا. أهلا وسهلا. بس أنا عمر فاروق ولا بشكل على راسنا صراحة من عيوننا والله، وحق هذا الحسين وهذا أبو الفضل عباس. الاسامي هذه والالقاب بس تعود، هو سني يمكن يكون. وان كان سنيا هذا الرجل امام للسنة وللشيعة. أخوك عمر فاروق. انا محمد الانصاري ونتشرف بكم. شكرا. زوارا انتم واهل الخليج كلكم. تفضلوا يا البيت وانا خادم الحضر. أنا الجزء قام اسمه عمر عادي. عادي ما المشكلة.
ما عندنا مبدأ التفرقة أبدا. ولدك عمر فاروق، أنا اسمي عمر. كل الهلا كل الهلا بيك، شرفنا بوجودكم. الدين لله. الطائفية هي أنا أعتبرها دخيلة، إنه الإنسان يولد إنه طائفي ماكو مشكلة، الإنسان ما يولد عدواني، لا العدوانية تجي من زراعة الشيطان، من زراعة الأشرار، إنما الأساس هو التسامح. Sahabat sekalian, dari semua yang kita lihat barusan, ada satu hal penting yang perlu kita camkan. Perbedaan akidah itu nyata dan harus diluruskan dengan ilmu, bukan dengan prasangka dan kebencian membabi buta. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi Nabi juga bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Bukhari dan Muslim. Dua hal ini berjalan beriringan. Kita diajarkan ukhuwah, tapi juga diajarkan ketegasan dalam akidah. Kita bisa berinteraksi sosial dengan siapapun, namun untuk urusan agama, kita dituntut selektif berdasarkan ilmu, bukan emosi. Kesimpulan akhirnya, silakan Anda sendiri yang menilai. Tugas kami hanya menyajikan fakta, realita, dan panduan dari Quran serta sunnah. Jangan terburu-buru menilai hanya dari satu sisi. Jangan pula lalai terhadap prinsip kebenaran. Semoga Allah selalu membimbing kita semua di atas jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.